Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Anda, dengan saya Hilbram Dunar. Kita sama-sama dalam tafsir Al-Misbah, tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullah. Menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan kali ini, kedatangan juga tamu, sahabat baik saya juga, ada Talita Latif dan juga mamanya Tante Elizabeth Latif. Assalamualaikum Talita, Tante. Terima kasih waktu yang disempatkan untuk datang ke tafsir Al-Misbah. Nanti boleh bertanya langsung pada Pak Quraisy ya. Pasti. Pertanyaannya seperti apa? Kita dengarkan dulu penjelasan Pak Quraisy, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Furqan yang akan dimulai dari ayat ke-25. Silakan Pak Quraisy. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin katakan dulu begini. Surah kita ini namanya surah Al-Furqan. Bahasan intinya adalah menyangkut Al-Quran, menyangkut kepercayaan. Tentu kalau kita sudah berkata kepercayaan, kepercayaan dalam ajaran Islam kan itu menyangkut Tuhan, menyangkut Nabi, menyangkut kitab suci, menyangkut hari kemudian dan sebagainya. Nah, ayat-ayat yang kita bicarakan ini menggambarkan sekelumit tentang hari kemudian. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ada hari di mana langit berserta awan akan pecah. Dan ketika itu malaikat-malaikat akan turun bergiliran, tahap demi tahap. Langit, awan pecah. Sistem yang selama ini ditetapkan Allah menyangkut perjalanan langit dan bumi, bintang-bintang, itu tidak berjalan lagi. Sehingga terjadi tabrakan, pecah. Malaikat-malaikat yang tadinya ada di setiap langit itu turun. Itu ilustrasi tentang kehancuran. Sama kalau kita di dunia ada banjir di sini, ada bencana di sini, pindah ke tempat lain. Yang ini malaikat juga digambarkan seperti itu. Hancur alam raya, malaikat ini bertingkat-tingkat di setiap langit. Di langit pertama ada, di langit kedua ada, atau kita mulai dari langit ketujuh. Yang di langit ketujuh cari perlindungan, di langit keenam rusak juga, demikian seterusnya. Sehingga terjadi kekacauan dalam sistem yang selama ini ada, dan ketika itu nampaklah kuasa Allah dengan amat jelas. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Kekuasaan pada waktu itu nampak secara jelas di tangan Tuhan yang Maha Pengasih. Menarik ini kata-kata. Mungkin terasa ada siksa ini, kan, bencana. Tapi yakinlah bahwa kekuasaan tetap berada di tangan Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi ada kesan, Anda boleh menangkap kesan bahwa Tuhan itu maha baik. Walaupun ada bencana yang begini besar, tapi kekuasaan tetap di tangan Tuhan yang dia tidak katakan di sini Tuhan yang maha berat siksanya. Tuhan Ar-Rahman. Rahman itu saya pernah jelaskan adalah dia yang memberi rahmat sempurna. Rahmat Tuhan yang sempurna itu ditemukan dengan jelas di dunia ini. Kenapa? Dia beri rahmat kepada semua yang hidup. Yang durhaka pun diberinya rahmat. Kalau tidak, dia tidak beri udara. Ya kan? Kalau tidak, dia tidak beri kesehatan. Wa kana yawman 'alal kafirina asira. Dan pada hari itu terjadinya kiamat, itu adalah hari yang sulit untuk orang-orang kafir. Tapi untuk orang yang beriman tidak sesulit mereka, sulit juga sih, tapi tidak sesulit mereka. Di sini itu adalah hari yang sulit terhadap orang-orang kafir. Ketika itu orang yang berlaku aniaya, dia tidak berkata orang kafir,
Tapi orang yang berlaku aniaya akan menggigit kedua jarinya, kedua tangannya bahkan di sini, dan akan berkata, aduhai, seandainya dahulu waktu aku hidup di dunia, aku bersama Rasul mengambil jalan yang ditempuh oleh Rasul. Kita berhenti di sini, lihat. Pada hari itu yang zalim itu adalah semua yang melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Saya beri contoh. Anak Muslim, ibunya Muslim, ibunya Muslimah, bapaknya Muslim, keluarganya Muslim. Tapi anak itu durhaka pada ibunya. Zalim atau tidak? Zalim. Kalau kafir sudah lain kan? Kesan orang kalau kafir yang tidak percaya Tuhan. Iya. Ya, Iya. ini zalim. Setiap melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu namanya kezaliman. Banyak dong Pak Kures. Banyak kezaliman. Puncaknya ketika Anda tidak menempatkan dalam dua tanda petik Tuhan pada tempatnya. Ketika Anda berkata Tuhan berbilang. Tuhan Berbilang banyak. berbilang. Oh iya. Ya kan? Iya. Ketika Anda berkata Tuhan tidak adil. Oh, Iya, zalim. itu zalim. Puncaknya zalim. Iya. Padahal banyak orang yang lagi sedih Iya, mengatakan Tuhan iya. tidak adil. Kan? Ya kan? Nah, ketika itu yang zalim ini akan menggigit kedua tangannya. Kita bisa berkata begini, bahwa penyesalannya sudah luar biasa, jadi bukan sekedar menggigit jari. Itu kita bisa berkata begitu. Ada juga ulama berkata maksudnya jarinya, tetapi untuk menggambarkan biasa sesuatu itu dinamai dengan yang terpenting, bisa dinamai keseluruhannya, tapi maksudnya hanya sedikit. Ada di dalam Al-Quran, mereka memasukkan jari-jarinya ke telinganya. Apa semua jari-jari bisa masuk di telinga? Nggak bisa. Ujungnya ada kan? Iya. Nah, jadi dia sebut yang umum, tapi maksudnya yang kecil. Nah, di sini dia sebut kedua tangan, tapi maksudnya adalah jari. Oke. Mereka menyesal kenapa? Seandainya dulu waktu aku hidup di dunia, aku bersama Rasul menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul. Nah, kita berhenti lagi di sini. Jadi kalau begitu, sekarang Rasul tidak ada. Kita tidak bisa berkata bahwa saya mau jalan seperti jalannya Rasul. Ya. Karena beliau sudah wafat. Kita katakan bukan itu maksudnya buat kita sekarang. Tuntunannya untuk mengikuti satu jalan, itu adalah tuntunan Rasul, kita ikuti tuntunannya. Di sisi lain kita bisa berkata, rupanya di hari kemudian itu ada orang-orang yang menyesal karena salah pilih teman. Pandai-pandailah memilih teman. Ya, ya. Saya bisa mengenal seseorang dari temannya. Tidak usah beritahu saya siapa Anda. Sampaikan pada saya siapa teman Anda. Oh. Ya kan? Baik, Kan? kita tahan di situ dulu, Pak Kurais. Menarik kalimat terakhir dari Pak Kurais, tapi akan kita lanjutkan sebentar lagi ya. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV dalam Tafsir Al-Misbah. Setan itu dua macam. Ada setan jin, ada setan manusia. Setan jin kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Ya. Setan manusia kita bisa lihat. Ya kan? Kembali dalam Tafsir Al-Misbah, tadi pada kalimat terakhir sebelum menutup segmen pertama, Pak Kurais mengatakan untuk mengetahui seseorang tidak perlu mengenal dirinya, tapi juga bisa dilihat dari teman-temannya. Ya, menarik sekali. Tadi Pak Kurais juga sempat mengatakan bahwa kezoliman di dalam bumi ini banyak sekali. Silahkan diteruskan, Pak. Iya. Kita lanjutkan. Jadi dia menyesal mengapa dulu tidak mengambil teman yang baik.
Karena teman itu mestinya bisa membimbing seseorang kalau teman itu teman baik. Ya. Kalau teman buruk, dia akan mengantar kepada keburukan. Nah, baru karena sadar sudah bahwa dia salah dan bahwa dia terancam dengan siksa, dia berkata lagi, Ya wailata, laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya wailata itu banyak maknanya. Salah satu makna yang saya garis bawahi begini kira-kira. Wail itu artinya kecelakaan. Wail juga ada satu lembah di neraka. Nah, jadi ketika dia berkata, Ya wailata, wahai lembah yang aku terancam di menghuninya. Wahai kecelakaan yang sebentar lagi akan datang menimpa aku. Hadirlah sekarang. Apa maksudnya? Membayangkan aja tidak kuat saya. Menunggu siksaan itu bisa lebih berat dari siksaan. Iya. Iya. Kira-kira begitu ya? Iya. Karena nggak enak membayangkan. Udah ketakutan duluan. Udah ketakutan duluan. Nah, begitu juga sebaliknya. Menanti kesenangan itu bisa lebih senang daripada kesenangan itu sendiri. Saya teringat dulu waktu saya di luar negeri pulang, itu saat-saat mau pulang, mau naik pesawat, itu gembiranya luar biasa, ya kan? Sampai ketemu keluarga beberapa detik sudah mulai menurun. Membayangkan kegembiraan itu bisa lebih, membayangkan kecelakaan itu bisa lebih berat daripada ini. Di sini dia berkata, Ya wailata, wahai ancaman, wahai ini, datang dia sekarang biar selesai saya ini. Baru dia katakan, seandainya dulu saya tidak menjadikan si A itu sebagai khalila. Saya terangkan arti khalila. Khalil itu teman yang persahabatan Anda dengan dia, pertemanan Anda dengan dia masuk ke relung-relung hati Anda. Jadi teman yang sangat akrab. Apa makna ini? Teman bisa bermacam-macam. Anda boleh berteman berdagang dengan seseorang, tapi bukan teman akrab. Iya. Yang paling berbahaya itu, atau sebaliknya paling baik itu adalah teman akrab. Kalau Anda berteman akrab dengan orang buruk, itu pasti mempengaruhi Anda. Tapi kalau Anda hanya sekedar berkenalan, belum tentu. Ya kan? Nah, ini penyesalannya, dulu mestinya saya tidak jadikan dia sebagai teman akrab. Dia ya. Jadi berhati-hati memilih teman, apalagi menjadikannya sebagai teman akrab. Itu yang menjerumuskan. Wa kana syaitan laqad adallani 'anil dzikr. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan atau dari tuntunan Al-Qur'an. Setelah tuntunan itu datang kepadaku. Saya sudah tahu, saya sudah ini. Tapi teman ini tidak usah, itu kolot, itu ini, terpengaruh. Bahkan sekarang ini ada orang berkata begini, udah kerjakan saja, saya yang tanggung dosanya. Iya. Ada yang begitu ya? Iya, betul. Dia sudah saya yang bela kamu. Nah, kita dengar lanjutan ayat ini. Wa kana syaitanu lil insani khazura. Ketahuilah bahwa setan itu mengingkari janjinya sehingga tidak menolong Anda. Ada orang berkata saya yang tolong. Kalau setan dia ingkar, enggak pernah saya janji kamu begitu. Sikap setan itu mengingkari janji sehingga menolak untuk membantu. Setan, sekali lagi saya ingin ulangi, setan itu dua macam. Ada setan jin, ada setan manusia. Setan jin kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Setan manusia kita bisa lihat. Ya kan? Mau tahu rasanya setan jin? Saya beri ilustrasi. Anda menemukan sesuatu di jalan, berkilauan. Anda ambil, berlian. Ada bisikan setan, ambil aja.
mumpung nggak ada yang lihat. Ada juga bisikan malaikat berkata apa? Jangan ambil, kesian tuh orang punya. Coba cari pemiliknya. Siapa yang membisikkan? Ada bisikan malaikat, kalau dia mengajak Anda kepada kebaikan, ada bisikan setan. Nah, kita tidak lihat sosoknya, tapi kita rasakan. Oh. Ya, Iya. semua kita begitu. Semakin banyak Anda berteman dengan malaikat, semakin menjauh setan. Ada itu bisa saja ada mau marah ya, diganggu orang, setan datang. Ya, masa kamu digituin? Terpengaruh. Tapi kalau ada malaikat, Anda akan mengatakan, kesian dia salah paham, dia tidak bisa. Lebih sabar. Dia menambah sabar. Itu buktinya ada Itu saya katakan kita tidak bisa melihat sosoknya, tapi kita bisa rasakan. Nah, kalau setan manusia kita lihat banyak tuh setan manusia. Orang beneran ya. Orang Pak, beneran orang di sekitar kita. yang mengajak setan itu, saya pernah katakan setan itu adalah yang melakukan kejahatan dan mengajak yang lain melakukan. Ya toh, kalau sekedar melakukan kejahatan belum setan. Orang melakukan kejahatan sembunyi-sembunyi bukan setan. Dia durhaka. Itu apa? Tapi kalau sudah mengajak, ayo sama-sama ke sini, itu sudah jadi setan dia. Oh. Karena syaitan. Baik, saya kira kita lanjutkan nanti ini. Oke, Ayat baik. kita satu lagi. Ayat selanjutnya akan kami lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus? Ini Al-Quran turun dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Gampang hafalnya. Ya. Itu demikian agar kami mengukuhkan hatimu. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Talita Latif bersama mamanya Tante Elizabeth Latif juga sudah hadir menemani Pak Quraisy Siap dan saya Hilbram Dunar. Di segmen sebelumnya Pak Quraisy menjelaskan tentang bagaimana pentingnya kita memilih seorang teman. Karena dalam pertemanan sesama manusia itu ada setan ya. Ada setan jin dan juga ada setan manusia. Ciri-cirinya adalah orang yang mengajak kita melakukan keburukan. Itu bisa dikatakan setan manusia. Kita lanjutkan Pak Quraisy. Saya tambahkan mengajak itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Oke. Anda tidak ngomong, tapi Anda menampakkan suatu sikap. Lalu orang tertarik untuk ikutan. Tertarik. Ya. Dan biasanya setan itu paling pandai untuk menampakkan yang buruk dalam bentuk yang baik. Oh. Iya kan? Iya. Balik-balik sama dia. Iya. Mau jadi pria sejati, apa? Harus. Ini harus itu. Iya. Gayanya harus begini, harus begitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini ayat berikutnya. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, dan itu pasti akan dikatakannya di hari kemudian, ya rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ada beberapa butir yang saya ingin garis bawahi. Biasanya di dalam Al-Quran, doa itu tidak dimulai dengan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak ada kata ya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku. Tidak ada kata ya. Ya itu artinya wahai. Dan wahai itu mengesankan jauh. Wahai. Kita ketika berdoa hendaknya merasa dekat kepada Tuhan. Jangan berkata jauh. Nah, karena itu Al-Quran tidak memakai ya. Anehnya di sini, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Mengapa demikian? Orang-orang yang durhaka itu sebenarnya jauh dari Tuhan. Nabi
selalu ingin membela umatnya. Tapi karena mereka jauh, mereka pergi ke sana. Nabi pergi ke sana di tempat yang jauh ini. Di situ dia berdoa. Karena jauh, maka beliau berkata ya. Tapi orang yang dekat pada Tuhan, saya tidak ingat, hanya 2 kali sepanjang ingatan saya yang ada kata ya. Yang lainnya tidak ada kata ya. Jadi doa dekat kepada Tuhan. Kalau Anda tidak dekat, bagaimana mau dikabulkan doa Anda? Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Umatku telah menjadikan Al-Quran ini sia-sia. Hadir tapi sia-sia. Bagaimana itu? Bertingkat-tingkat. Al-Quran ada dilecehkan. Menyanyiakan Al-Quran. Al-Quran ada dibaca tapi tidak diamalkan. Menyanyiakan. Bahkan boleh jadi menyanyiakan sampai pada di rumah ada Quran tapi tidak dibaca. Disia-siakan kan? Iya. Itu semua diadukan oleh Nabi Muhammad. Karena Al-Quran mempunyai banyak fungsi. Fungsi utamanya adalah mengingatkan. Tadi di surat di awal suratil Furqan itu kan tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira. Tujuannya untuk memberi peringatan. Tapi ada orang dilecehkan aja ini. Oke. Wa qala alladziina kafaru, orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus? Ini Al-Quran turun dalam masa 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Gampang hafalnya. Ya. 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Kenapa tidak sekaligus saja? Nah, dijawab, itu demikian agar kami mengukuhkan hatimu. Kita beri contoh. Kalau ada satu orang yang setiap saat datang pada Anda untuk mengukuhkan hati Anda. Setiap itu, apakah itu lebih baik daripada sekali aja dia datang? Berulang-ulang. Al-Quran ini diturunkan untuk mengukuhkan hatimu. Jadi setiap kamu sulit, kami datang. Kalau sekaligus cuma sekali. Ya kan? Itu satu. Yang kedua, warattalnahu tartila. Kami membacakannya secara perlahan-lahan. Supaya setiap ayat yang datang itu kamu fahami. Kalau bacanya begitu datang sekaligus, orang mempelajari satu buku butuh waktu, tapi ini kami bacakan sedikit demi sedikit supaya kamu benar-benar memahaminya. Kita juga begitu sebenarnya di bulan Ramadan baca Quran, tidak usah baca banyak-banyak tanpa faham. Pelajari satu ayat, Anda faham, itu jauh lebih bagus daripada baca 10 cepat. Karena tujuannya bukan sekedar membaca. Tujuan membaca itu untuk faham. Tujuan faham itu untuk diamalkan. Ya kan? Nah, jadi kenapa kami turunkan sedikit demi sedikit? Nah, terus dia katakan begini. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Maksudnya begini. Atau kita beri contoh, yang mana lebih baik? Saya beri Anda satu buku di mana semua pertanyaan terdapat dalam buku itu jawabannya, ataukah saya beri Anda setiap ada yang bertanya, saya beritahu Anda jawabannya? Setiap pertanyaan. Setiap ada beritahu jawabannya. Karena kalau itu dia sekaligus satu buku, Anda harus cari di mana jawabannya. Sulit, lebih sulit. Lebih sulit. Allah menyatakan bahwa Al-Quran ini turun sedikit demi sedikit supaya setiap ada yang bertanya pada kamu, kamu akan saya beritahu jawabannya. Jadi memudahkan, ya kan? Nah, mereka keberatan. Kenapa tidak sekaligus saja selesai? Anda baru dia beri contoh. Baru dia ancam. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Mereka menuduh Nabi Muhammad itu sesat. Maka di sini dikatakan bahwa orang-orang yang diseret wajahnya ke jahanam, mereka itulah orang-orang yang sangat buruk tempatnya dan sangat sesat jalannya. Saya kira itu ayat kita. Oke.
Ya, baik. Nanti akan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Sudah siap ya? Siap. Talita dan juga Tante Latif. Seperti apa pertanyaan yang akan diajukan yang mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini yang tidak sempat bertanya langsung pada Pak Quraisyihab. Sebentar lagi akan diajukan pertanyaannya. Tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Siapa yang hubungannya baik dengan Tuhan, itu diduga keras hubungannya dengan manusia baik. Baik, terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita langsung pada pertanyaan yang pertama diajukan sama Talita Latif. Silakan. Iya, jadi Pak Quraisy, aku pengen tanya. Kan kita berbicara soal teman nih. Jadi sebenarnya kita sendiri, apa mungkin anak-anak muda nih, mungkin lebih banyak nggak mengerti kan dalam memilih teman. Yeah. Sebenarnya teman yang akrab yang harus kita pilih itu yang seperti apa? Supaya nggak membawa kita ke dalam keburukan. Iya, kan Iya. orang juga tidak ada yang semuanya baik dan Iya. tidak semuanya jelek, begitu ya. Benar. Seperti apa? Lihat, yang pertama lihat pengamalan agamanya. Saya tidak berkata bahwa pengamalan agamanya itu yang beragama Islam saja. Iya. Orang Kristen yang mengamalkan agamanya dengan baik, itu tidak ada halangan Anda berteman dengan dia. Iya. Mengapa demikian? Siapa yang hubungannya baik dengan Tuhan, itu diduga keras hubungannya dengan manusia baik. Oh. Iya. Siapa yang hubungannya dengan manusia baik, Mhm. belum tentu baik hubungannya dengan Tuhan. Iya. Cari. Yang kedua, carilah teman yang bisa menunjukkan kekurangan Anda. Yang berani mengungkapkan Yang secara benar, langsung jangan ya. mau basa-basi tidak ini. Iya, tidak malah bikin kita bagus-bagus padahal kita nggak bagus. Cari teman yang bisa menunjukkan kekurangan Anda. Jadi hindari teman yang terlalu banyak puji Anda, Iya. ya kan? Tapi ini tidak bagus begini, ini begini, ini begini. Itu baru dia menjadi teman kita. Carilah teman yang tidak menjadikan pertemanan Anda itu menjadikan dia mengharap ketidakadilan Anda. Saya teman, katakanlah misalnya ada proyek. Iya. Ini sebenarnya saya tidak dapat. Saya tidak berhak dapat. Tapi karena dia teman saya harap dapat. Iya, Bisa. ada ya. Ada yang gitu. Cari teman yang tidak mengharapkan kezaliman Anda terhadap orang lain, atau carilah teman yang yang akan menerapkan keadilan itu walaupun terhadap dirinya. Itu baru teman. Tentu banyak ya selain dari itu, tapi saya kira prinsip-prinsipnya seperti itu. Ya, jadi kalau sudah agamanya baik, udah Pengawalannya di hari-hari juga pasti dia baik, pasti dia baik. Oke, ya, baik. Silakan, Tante. Kalau Tante mau tanya ini, seorang hamba Islam itu apa syaratnya mendapatkan suatu hidayah? Apa syaratnya untuk dapatkan Mendapatkan hidayah. hidayah? Di beberapa episode kita pernah berbicara tentang hidayah Tuhan itu seperti matahari, cahaya. Kalau kita mau mendapat cahaya, buka jendela, buka pintu hati, itu dapat. Kalau tidak, kalau ditutup semuanya, dari mana cahaya mau masuk? Ya kan? Ya. Buka, atau paling tidak jadikan hati Anda bersedia. Walaupun bukan Anda yang buka. Jadilah seperti kaca yang transparan. Tertutup ya. Tapi cahaya bisa masuk. Karena dia bersedia untuk menerima. Ada orang yang mempelajari Al-Quran, dia sejak semula sudah a priori
ini nggak benar. Pelajari. Ada keraguan, silahkan ragu. Pelajari, kenapa begini, kenapa begini. Anda akan dapatkan. Itu syaratnya. Tuhan sudah menciptakan matahari ini. Tuhan sudah menurunkan kitab suci ini sebagai petunjuk. Mau atau tidak? Ya kan? Ya. Begitu. Kalau menutup hati, tidak akan datang hidayah itu. Tidak akan masuk. Jadi niat dulu awalnya ya Pak Quraisy. Niat hati dulu. Yang menentukan itu hati. Karena itu, seorang yang berniat melakukan kebaikan, walaupun dia belum melakukan, sudah dianggap diberi ganjaran. Baru niatnya mau melakukan kebaikan. Sebaliknya, seorang yang berniat melakukan kejahatan belum dianggap sebagai kejahatan sebelum dia melangkah. Tuhan maaf ngasih, itu rahman, dia beri. Kesulitan kita tidak mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Iya. Itu benar, saya kira begitu. Oke. Ya. Saya menyambung dari pertanyaan Thalita tadi yang dijawab sama Pak Quraisy yang mengatakan bahwa apabila orang dekat dengan Tuhan, dengan Allah, maka hampir bisa dipastikan dia dekat dengan manusia. Ya. Tapi ada beberapa orang yang justru menutup diri dari manusia untuk mendekatkan diri dengan Allah karena takut terbawa, tergoda atau mendapatkan hal-hal tidak baik. Bagaimana Pak? Itu bisa dibenarkan kalau memang masyarakat sudah amat sangat bejat. Oh, Kalau Anda berada dalam satu lingkungan yang di mana-mana sudah bejat, Anda boleh mengasingkan diri. Cari tempat yang lebih aman. Ya. Tetapi kalau masih ada orang baik, masih ada harapan untuk memperbaiki yang rusak, jangan pergi. baik. Terima kasih Pak Quraisy. Nanti kita lanjutkan lagi ya pertanyaan berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda ada waktu untuk bertasbih, subhanallah. Anda tidak gunakan, Anda menyesal. Bersama Tafsir Al-Misbah, Anda masih terus menyaksikan Metro TV tentunya, dan kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya dari Thalita, silahkan. Ya, ini menjadi pertanyaan, ini yang mungkin banyak yang belum ngerti juga nih, perbedaannya antara orang yang zalim sama orang kafir. Gitu. Karena kan nanti mungkin kita nggak akan pernah tahu yang namanya hari kiamat ya. Yeah. Pasti suatu saat akan terjadi kiamat, dan apakah orang-orang seperti apa yang ada di hari itu gitu? Apakah orang kafir hanya orang kafir, atau mungkin orang-orang yang zalim juga, atau mungkin orang mukmin? Seperti apa Pak? Kafir juga punya makna yang bermacam-macam. Ada orang kafir mengenal Tuhan tetapi mengingkarinya. Ada orang kafir mengenal Tuhan, mengakui Tuhan, tetapi tidak mengamalkan tuntunannya. Ada Muslim, Anda Muslim, saya Muslim. Salat, nggak wajib itu. Ya kan? Ada, itu semua pengertian kafir. Ada orang kafir, loh kamu kok nggak salat? Iya ya, sebenarnya memang wajib, tapi saya agak malas. Sehingga ada yang merumuskan, ada orang yang kaya, kikir, itu kafir. Kafir itu artinya menutup. Tolong dong pinjam duitnya, duit ada di sakunya. Oh enggak punya, ya tutup uangnya. Oh. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Nah, zalim yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Anda menghormati manusia seperti Tuhan. Menghormati, bukan pada tempatnya. Anda membebani pembantu lebih dari tugasnya. Zalim. Anda
mengajak ayam, sini makan. Ayam. Ayam, sini mau beri makan. Sampai depan Anda tidak kasih dia makanan. Soalnya bertingkat-tingkat. Puncaknya adalah mempersekutukan Allah. Jadi, karena itu kata ulama, di hari kemudian nanti semua menyesal. Semua menyesal. Anda ada waktu untuk bertasbih, subhanallah. Anda tidak gunakan, Anda menyesal. Kenapa dulu saya ada waktu berbuat baik atau ini kok tidak? Jadi semua menyesal. Nah, kecuali nanti setelah perhitungan sudah tidak menyesal. Itu saya pernah kemukakan, itu seperti begini. Ada satu orang berkata begini, di depan kalian ada sesuatu, banyak. Siapa yang ambil banyak menyesal. Siapa yang ambil sedikit menyesal. Siapa yang tidak ambil menyesal. Oke, sekarang tiba saatnya kami memberi lampu. Ada yang ambil banyak, ada sedikit, ada yang tidak ambil. Ternyata berlian. Nyesel enggak? Yang tidak ambil berkata, "Mbok saya ambil sedikit." Iya. Yang ambil sedikit menyesal. Mestinya saya bisa ambil lebih banyak. Yang ambil banyak menyesal. Saya masih bisa tambah, tapi tidak bisa. Ya kan? Begitu di hari kemudian. Jadi kalau Anda punya waktu untuk berbuat baik, berbuatlah. Oke, ya. Baik, kita masuk pada kesimpulan kalau begitu, Pak. Kita masuk pada kesimpulan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita punya kesimpulan ada di sini. Kira-kira tadi kita katakan bahwa pada hari kemudian akan terbelah langit dengan ini, malaikat akan turun dan sebagainya. Salah satu maknanya bahwa pada hari kemudian tersingkap segala yang tidak terlihat. Anda tidak perlu berbicara dengan bahasa lisan, karena sudah ketahuan, sudah terbuka semuanya. Terungkap banyak hal yang tidak diketahui hakikatnya dalam kehidupan dunia ini. Karena itu tidak dapat diketahui secara pasti apa yang dimaksud dengan turunnya malaikat dan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Di sana nanti baru kita lihat, oh ini malaikat loh. Dalam kehidupan dunia sebagian orang menduga bahwa yang mewujudkan sesuatu adalah sebab atau faktor-faktor yang terjadi menjelang atau saat terjadinya sesuatu. Mereka tidak sadar bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Ada orang di dunia ini merasa bahwa Tuhan tidak ada. Ya. Ada. Tuhan tidak berkuasa. Di hari kemudian akan jelas bahwa memang segala sesuatu dikendalikan Allah. Sekarang ini ada yang berkata, oh itu hujan turun karena awan, matahari menarik air ke awan. Itu betul. Tetapi siapa yang membuat itu? Tuhan. Di sana nanti baru ketahuan. Ya kan? Kalau di sini masih ada orang yang berkata itu. Ini manusia. Oke. Di hari kemudian aneka kesulitan menimpa dan meliputi orang kafir sehingga tidak ada sedikit pun kemudahan yang mereka peroleh. Memang semua manusia mengalami kesulitan pada hari itu, namun ada kemudahan yang diterima oleh orang-orang yang beriman. Ada kemudahannya. Yang keempat, pandai-pandailah memilih teman dan sahabat, apalagi menjadikannya akrab. Karena sahabat yang berperangai buruk dapat menjerumuskan dan menjadi sumber penyesalan lebih-lebih di hari kemudian. Di dunia aja sudah bisa menyesal itu. Yeah. Mengabaikan Al-Quran dapat mencakup banyak hal dan dalam rangka dan dalam ragam yang bertingkat-tingkat. Tadi kita sudah terangkan, ada yang tidak tekun mendengarnya. Ada itu orang saat-saat tertentu mestinya dia mendengar Al-Quran. Tapi begitu ada buka TV, buka radio, ada Quran, dia alihkan.
Saya tidak berkata setiap mendengar itu harus mendengar, tapi paling tidak itu mengingatkan, cobalah sisihkan beberapa waktu untuk membaca atau mendengar. Itu kan punya salah. Okay. Allah, ya saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih kalau begitu kesimpulannya Pak Quraisy. Siap. Talita juga terima kasih sudah mampir, Tante Elizabeth juga. Terima kasih sudah ada waktunya ke sini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.